Penyidik Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku penganiayaan polisi lalu lintas saat aksi demo 11 April di depan gedung DPR. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan pakaian lengkap tersangka saat melakukan aksi penganiayaan. Kedua pelaku, JS dan MN, hingga saat ini masih diperiksa intensif. Sebelumnya, sejumlah anggota polisi menjadi korban penganiayaan sekelompok orang yang mengikuti aksi demo 11 April di depan gedung DPR RI. Massa yang anarkis mendorong dan menjatuhkan motor dan menyerang anggota Polantas. Polisi masih menyidik kasus pengeroyokan Ade Armando dan sejauh ini sudah menangkap 7 orang pelaku. Namun ada 2 terduga pelaku yang ternyata tidak terlibat dalam pengeroyokan setelah nama mereka tersebar luas di masyarakat. Polisi telah menangkap 7 orang tersangka dalam kasus penganiayaan pegiat sosial Ade Armando. Namun sebelum mendapatkan para tersangka, polisi sempat salah dalam membuat profiling terduga pelaku. Orang yang diduga polisi ternyata sama sekali tidak terlibat dalam kasus pengeroyokan. Contohnya adalah Abdul Manaf, warga Karawang, Jawa Barat, yang dirilis sebagai terduga pelaku. Dugaan keterlibatan Abdul Manaf diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Profiling para pelaku ini berdasarkan teknologi face recognition. Terkait dengan kasus pengeroyokan dan pemukulan terhadap saudara Ade Armando, jadi sudah 2 orang yang berhasil kita tangkap, kemudian 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Mungkin ini fotonya untuk teman-teman bisa lihat ya. Pertama tadi sudah sampaikan Pak Dirkrimum atas nama Abdul Manaf. Namun setelah diselidiki, ternyata Abdul Manaf bukanlah pelaku pengeroyokan. Saat kejadian, Abdul Manaf berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kesalahan profiling juga terjadi pada warga Waikanan, Lampung, Tri Setiabudi. Ia diduga terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando, bahkan menjadi korban doxing di media sosial. Mengetahui dirinya viral di media sosial, Tri langsung memberikan klarifikasi bahwa saat kejadian ia berada di Lampung. Saya Tristia Budi Purwanto. Yang berita viral saat ini itu hoax, berita palsu. Saya di rumah Pak. Saya berada di rumah Pak Kepala Kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, Lampung. Polisi kemudian turun menyelidiki sosok Budi dan menyatakan tidak terlibat dalam kasus pengeroyokan Ade Armando. Kesalahan polisi dalam menetapkan tersangka pengeroyokan Ade Armando dipicu ketidakakuratan teknologi face recognition. Bisakah teknologi pengenalan wajah menjadi acuan utama polisi dalam menentukan pelaku kejahatan? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas, Beni Momoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Ya, Pak Beni, apa yang terjadi, Pak? Jadi kalau kita baca kembali, tidak ada satupun kata tersangka. Yang ada adalah terduga. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka diperlukan 2 alat bukti. Oke. Sementara proses ini adalah proses masih tahap penyelidikan, belum naik ke penyidikan. Oleh sebab itu ketika polisi menggunakan teknologi face recognition, kemudian dianalisis, kemudian dicocokkan dengan database IKTP, maka dicoba dilakukan pelacakan untuk mengecek alibi dari yang bersangkutan, apakah saat kejadian ada di TKP atau tidak. Nah, keakuratan face recognition sendiri tentunya tergantung beberapa faktor. Sebagai contoh, yang bersangkutan pakai topi, mungkin pakai masker. Nah, ini tentunya akan menjadi kendala tersendiri. Jadi sekali lagi, polisi belum menetapkan sebagai tersangka. Tetapi memang karena itu sudah viral, maka tentunya akan merugikan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, menurut saya Polri perlu hati-hati dalam hal merilis. Oke. Tujuannya tentunya adalah ingin kasus ini supaya terungkap dengan cepat
dengan pelibatan partisipasi publik. Oke, tapi sampai di sana kan Masyarakat. Pak, itu dia identitasnya sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, sehingga pada akhirnya yang bersangkutan dalam tanda kutip ya sudah tercemar nama baiknya, sudah terlanjur tercemar Pak. Betul, oleh sebab itu perlu segera diklarifikasi kepada masyarakat, pada publik secara resmi supaya bisa menetralisir informasi yang beredar. Bahkan kita lihat tadi yang bersangkutan sendiri yang langsung mengklarifikasi. Jadi menurut saya pihak Polri harus juga secara resmi ketika menyampaikan bahwa data tersebut ternyata tidak akurat ataupun setelah dilakukan pendalaman, penyelidikan ke TKP, ke rumah yang bersangkutan ternyata orangnya berbeda. Ini harus disiarkan secara resmi. Oke, itu dia Pak. Apakah itu dirasa cukup untuk setidaknya merestorasi hak-hak yang bersangkutan? Tergantung yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan bisa terima, selesai ya. Tetapi kalau mungkin dia menggugat karena merasa tercemar dan sebagainya, itu tentunya ada ranah hukum tersendiri. Tapi sekali lagi, dalam hal ini Polri tidak pernah mengumumkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Oke. Baru diduga sebagai pelaku. Oke. Karena kalau sebagai tersangka ada mekanisme yang panjang. Oke. Dari penyelidikan naik ke penyidikan ketika dua alat bukti itu sudah diperoleh. Oke, ya itu dia yang menjadi pertanyaan publik berikutnya Pak. Ketika memang ini masih terduga kan, harusnya kan informasi mengenai identitas pelaku tidak semestinya terkuak. Itu menjadi pertanyaan kuncinya Pak. Betul, jadi kita semua tahu bahwa publik ingin jawaban segera dari aparat siapa sih yang terlibat penganiayaan terhadap Ade Armando. Maka polisi berusaha keras bagaimana dari TKP, berangkat dari TKP, siapa saja yang merekam orang-orang yang berada di sekitar TKP yang melakukan aksi kekerasan. Nah, disinilah tangkapan kamera ini tergantung dari kondisi situasi di sana ataupun yang bersangkutan. Ketika pakai masker saja itu udah sulit. Ketika pakai topi lebih-lebih. Kalau topi itu menutup bagian alis itu lebih sulit lagi. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ke depan perlu kehati-hatian dari aparat kepolisian ketika akan merilis. Kalau menurut saya sebaiknya tidak dirilis sebelum dilakukan cross check ke yang bersangkutan atau ke alamat yang bersangkutan berdasarkan database IKTP. Oke, Pak Beni, kita mengerti bahwa keadaannya kan memang cukup sulit karena ramai sekali waktu itu kejadiannya. Dan apakah memang metode face recognition ataupun pengenalan wajah ini satu-satunya cara, Pak? Apakah tidak ada mekanisme lain untuk memastikan secara akurat siapa yang bertanggung jawab di balik pengeroyokan Ade Armando? Betul, berbagai cara bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya siapapun yang merekam kejadian itu, ini perlu partisipasi publik. Kita tahu semua orang bawa handphone dan merekam. Ini sangat memberi kontribusi kepada Polri. Sangat-sangat membantu. Seandainya ini bisa di-share di medsos ataupun dilaporkan ke pihak kepolisian. Itu yang pertama. Kedua, nanti dari pengungkapan satu tersangka sering terjadi kemudian jaringan atau kelompoknya terungkap. Nah, ini lebih mudah nanti identitas pelaku yang lain, kemudian motifnya dan sebagainya. Sebagai contoh kasus ini, terbukti kan beberapa bukan mahasiswa, berarti dia penyusup. Nah, ini akan digali lebih dalam, nanti bagaimana pola komunikasi mereka, apakah ada yang membayar, kemudian apakah ada yang menggerakkan dan sebagainya. Nah, ini akan berkembang dalam proses penyidikan nanti. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, sudah hadir berbincang bersama kami.